Pernahkah Anda mengirim pesan yang sangat formal kepada dosen Anda, lalu beberapa menit setelahnya Anda bertukar pesan dengan teman Anda menggunakan bahasa yang lebih santai? Itu yang dinamakan penyesuaian ragam bahasa. Hari ini kita akan membahas dua ragam bahasa yang sering kita gunakan, bahasa baku dan tidak baku. Apa perbedaannya dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya? Mari kita cari tahu bersama. Pertama, kita mulai dari bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah ditetapkan sebagai acuan atau norma. Aturannya jelas, mengikuti tata kaidah bahasa, pilihan kata, dan ejaan yang tercantum dalam standar seperti PUEBI, EYD, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku bersifat formal dan biasanya kita gunakan dalam situasi-situasi yang resmi. Contohnya seperti pidato kenegaraan, seminar resmi, pembacaan berita, dan penulisan karya ilmiah. Sekarang, mari kita beralih ke bahasa tidak baku. Ini adalah bahasa yang kita gunakan setiap hari saat berbicara dengan teman, keluarga, atau dalam situasi non-formal lainnya. Ragam ini lebih santai, fleksibel, dan seringkali dipengaruhi oleh dialek daerah atau bahasa gaul yang sedang tren. Bahasa tidak baku biasanya bertujuan untuk menciptakan keakraban. Contohnya seperti saat bertukar pesan dengan teman, berkomentar di media sosial, atau suasana-suasana lain yang lebih santai. Oke, di sini kita lihat ada salah satu contoh yang paling sering kita temui sehari-hari ya. Kita sering menyebut kata apotik, tetapi menurut KBBI atau kata yang baku itu adalah apotek. Juga ada beberapa contoh kalimat. Misal kita berbicara dengan teman kita saat kita terlambat. Kita bisa saja berbicara, maaf telat, tunggu aja di apotek dekat situ. Tetapi untuk beberapa situasi seperti situasi yang formal atau orang yang perlu kita hormati, ada bagusnya kita menggunakan kalimat yang lebih formal juga, seperti maaf saya terlambat, tolong tunggu di apotek yang ada di dekat lokasi Anda. Dari sini kita dapat melihat perbedaan yang cukup jelas ya. Mari kita rangkum. Pertama, untuk konteks penggunaan, bahasa baku digunakan untuk situasi formal, seperti surat dinas, pidato, dan karya tulis ilmiah. Sementara bahasa tidak baku digunakan untuk situasi yang lebih santai dan akrab. Kedua, kaidah bahasa. Bahasa baku terikat pada aturan PUEBI dan KBBI. Kata mengapa tidak bisa diganti kenapa, dan kata tidak bisa diganti dengan enggak atau enggak. Sebaliknya, bahasa tidak baku itu sangat fleksibel dan penuh variasi. Yang ketiga, tujuan komunikasi. Tujuan bahasa baku adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif, bebas dari salah tafsir, dan menunjukkan kehormatan. Sedangkan bahasa tidak baku bertujuan untuk membangun kedekatan dan mencairkan suasana. Penting untuk diingat, bahasa tidak baku itu bukan berarti bahasa yang salah atau bahasa yang tidak baik ya. Keduanya memiliki fungsi dan tempat penggunaannya masing-masing. Jadi, kesimpulannya adalah kemampuan membedakan dan menggunakan bahasa baku serta tidak baku sesuai dengan konteksnya adalah sebuah keterampilan yang sangat penting. Ini seperti kita yang memiliki dua set pakaian. Satu set pakaian yang rapih untuk acara resmi atau formal, dan satu lagi pakaian kasual untuk kita pakai sehari-hari atau pakai bersantai lah. Yang mana keduanya sama baiknya selama digunakan pada waktu yang tepat. Dengan menempatkan ragam bahasa sesuai dengan situasinya, kita tidak hanya menunjukkan kecerdasan berbahasa, tapi kita juga bisa menunjukkan kecerdasan sosial. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Hilal, pamit undur diri.